Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal tes gaming tanpa VGA card lagi prosesor Core i3 ya, yaitu Core i3 9100. Buat yang baru mampir ke channel ini, sebelumnya itu aku sudah pernah tes gaming prosesor Core i3 yang lain, mulai dari Core i3 generasi ke-4, ke-6, ke-7, dan ke-8. Dan kali ini kita bakal tes gaming prosesor Core i3 generasi ke-9 tanpa VGA card ya. Jadi kalau mau nonton video-videoku yang lainnya bisa cek aja di channel ini ya. Oke, sebelum kita tes gaming prosesor Core i3 9100 ini tanpa VGA card, ini dia spek singkatnya. Jadi Core i3 9100 ini punya kode name Coffee Lake dengan litografi 14 nanometer. Dan Core i3 9100 ini dia punya 4 core dan 4 thread. Kemudian base frekuensinya itu ada di 3,6 GHz. Dan selain itu Core i3 9100 ini dia punya turbo boost frekuensi sampai ke 4,2 GHz. Kemudian TDP-nya itu cuma ada di 65 watt. Dan kalau kamu mau pakai prosesor Core i3 9100 ini, kapasitas RAM maksimal yang bisa kamu pakai itu 64 GB dengan tipe RAM DDR4 dan speed maksimal 2400 MHz. Selain itu, RAM-nya juga sudah support dual channel. Nah, kemudian untuk iGPU-nya sama seperti Core i3 8100 kemarin, Core i3 9100 ini pakai Intel UHD Graphics 630 yang bisa dibilang setara dengan GT 730. Walaupun Intel UHD 630 ini performanya sedikit lebih tinggi daripada GT 730 ya, sedikit banget tapi. Paling ya sekitar 7 atau 6%-an lah. Dan untuk soketnya sama seperti Intel generasi ke-6, ke-7, dan ke-8, dia pakai soket LGA 1151. Nah, berikutnya langsung aja kita ke pengetesannya. Oke, untuk pengetesan di sini aku pakai RAM dengan kapasitas 16 GB DDR4 dengan speed maksimal 2133 MHz. Kemudian SSD-nya aku pakai SSD SATA 256 GB. Pertama di sini aku tes menggunakan Cinebench R15 dan OpenGL-nya itu dapat di 54,38 fps. Dan untuk CPU-nya itu dapat di 551 CB. Berikutnya aku tes juga menggunakan Unigine Heaven Benchmark 4.0. Di sini aku tes di mode 1280x720p dan dapat skor seperti ini guys. Skornya itu dapat di 692, FPS-nya itu dapat di 27,5, minimal FPS dapat di 7,2, dan maksimal FPS itu dapat di 54,7. Oke, lanjut kita ke pengetesan gamingnya. Untuk game pertama, di sini aku tes buat main Genshin Impact. Di sini aku setting di resolusi 1080p dengan grafik lowest. Dan untuk dites di gurun saat bertarung, itu dapat di FPS-nya 28 sampai 38 FPS. Pas nggak bertarung ada di 40 FPS guys. Dan walaupun dapat FPS segitu, game ini masih cukup lancar walaupun sesekali ada stuttering guys. Kemudian aku tes juga di resolusi 720p. Di grafiknya masih di lowest ya. Untuk pengetesan di gurun itu dapat FPS antara 48 sampai 60 FPS dan ini sangat lancar guys. Sedangkan untuk di dalam air itu dapat di 50 sampai 60 FPS dan ini lancar banget. Nggak ada stuttering sama sekali. Berikutnya aku tes juga di game Valorant. Untuk di game Valorant, karena gamenya cukup ringan, jadi aku setting di 1080p walaupun grafiknya masih di grafik low. Dan FPS yang didapat itu dapat di kisaran antara 80 sampai 130 FPS guys. Dan ini lancar jaya. Lanjut kita tes di game sejuta umat yaitu GTA 5. Di sini aku main di GTA 5 offline ya dan dapat hasil yang seperti ini.
Untuk settingan grafik 1080p dapat FPS di 24 sampai 27 fps. Oke, berikutnya di sini aku tes benchmark di game Forza 4 ya, game balap. Untuk pertama aku setting dulu di resolusi 1080p dengan grafik low dan didapatkan FPS yang seperti ini guys. Average FPS-nya itu dapat di 17 fps. Sedangkan pas aku turunin resolusinya jadi 720p masih di grafik low, dapat di 27 fps. Berikutnya aku tes juga buat main PES 2021. Ini pertama aku setting di 1080p grafik low dan FPS-nya dapat di kisaran antara 22 sampai 24 fps. Walaupun dapat FPS segitu, ini cukup lancar guys. Kemudian aku juga coba turunin resolusinya jadi 720p di grafik masih low dan dapat FPS kisaran antara 44 sampai 49 fps dan ini sangat lancar tanpa kendala. Lanjut game berikutnya ada di game Minecraft ya. Di sini aku tes di resolusi 1080p grafik fastest. Dan dapat FPS di 23 sampai 26 fps. Nggak lupa juga aku turunin ke resolusi 720p dan di grafik sama yaitu fastest dan dapat FPS di 46 sampai 50 fps dan ini sangat lancar, sudah enak kalau dipakai buat main Minecraft di resolusi 720p. 1080 sebenarnya juga sudah enak, tapi kalau kurang enak bisa diturunin resolusinya ke 720p dan dapat FPS yang segitu ya. Oke, aku tes juga di game Dota 2 ya. Pertama aku setting di rata kanan grafiknya dan dapat hasil yang seperti ini guys. FPS-nya dapat di kisaran 19 sampai 20 fps. Terus aku coba buat turunin lagi grafiknya seperti ini dan FPS-nya itu ada di kisaran 20-21 fps. Terus aku coba lagi buat turunin seperti ini. FPS-nya jadi naik guys. Tadinya 20-an naik jadi sekitar 48 sampai 50 fps. Terus aku coba lagi buat setting ke yang paling rendah guys. Dan didapatkan hasil seperti ini. FPS-nya itu dapat sampai ke 90 fps guys. Jadi kisaran 70 sampai 90 fps. Nah oke guys, jadi itulah tadi tes gaming prosesor Core i3 9100 tanpa VGA card. Aku sudah tes beberapa game dan aku juga sudah tes di resolusi 1080 dan 720. Memang kalau dipakai buat main game dengan resolusi 1080 di beberapa game itu bisa, tapi rekomendasinya untuk lebih nyaman main itu lebih enak di resolusi 720p. Kecuali kalau kamu mau tambahkan VGA card, itu bakal bisa mainin dengan enak di resolusi 1080.
1080p, bahkan performanya bakal naik tinggi sekali. Cuman kalau kamu mau pakai VGA card, pastikan jangan cari VGA card yang di bawah GT 730 atau setara dengan GT 730 karena itu bakal percuma. Jadi pastikan kalau cari VGA card, cari yang di atasnya GT 730 ya. Kamu bisa pakai GTX 750 Ti atau RX 550, RX 570, RX 580, banyak deh pokoknya. Atau mau pakai RTX juga bisa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.